Jadi malam ini kita akan lanjut materi yang kedua teman-teman ya. Malam ini kita akan lanjut materi yang kedua. Kita akan berbicara tentang hukum semesta yang kedua yang namanya hukum paradoks. Dan hukum paradoks ini salah satu hukum yang berlaku di alam semesta yang manusia harus tahu dan harus paham ya. Kenapa mesti harus tahu dan paham? Karena salah satu cara yang membuat manusia bisa bahagia, bisa sukses, salah satunya adalah karena memahami hukum paradoks ini. Jadi sekadar informasi teman-teman yang sudah bergabung, semalam kita membahas hukum yang pertama ya, namanya hukum keterhubungan teman-teman. Bahwa sesungguhnya setiap diri kita, setiap manusia itu terhubung dengan yang lain ya. Apa dasar bahwa manusia terhubung dengan yang lain? Karena setiap dari diri kita, di dalam diri kita ada unsur yang namanya unsur ruh ya. Unsur ruh adalah unsur yang datang dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan, dari Allah ya. Dan sumber ini telah berada pada diri kita semua. Jadi kita berasal dari sumber yang satu ya, sumber yang sangat besar, dan itu sudah ada dalam diri kita. Jadi teman-teman, kalau kita sadari bahwa kita berasal dari sumber yang sama, bahwa kita hadir di muka bumi ini karena kita berada pada wujud kita, kehadiran kita itu datang daripada sumber yang sama, maka kita akan punya pemahaman bahwa saya dengan orang lain, saya dengan manusia yang lain, bahkan saya dengan makhluk yang lain, itu sesungguhnya adalah bagian yang sama dengan diri saya. Apa efek daripada sebuah pemahaman bahwa kita berasal dari yang satu, yang orang kenal dengan istilah oneness, penyatuan, itu akan muncul sifat yang namanya sifat saling menghargai, saling memahami, saling memuliakan antara makhluk yang satu dengan yang lainnya teman-teman. Orang-orang yang egois ya, yang memiliki sifat karakter mementingkan diri sendiri dan selalu menganggap dirinya jauh lebih mulia daripada yang lain, orang-orang yang hadir ya, dan menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekitar saya itu adalah orang-orang yang tidak menghargai sesamanya. Itu adalah orang-orang yang tidak menyadari sumber yang ada dalam dirinya. Semalam kita sudah mempertegas bahwa efek atau pengaruh dari kita memahami hukum oneness, menyatu, itu kita punya sifat saling menyayangi ya, itu resiko, itulah akibat daripada kita menyatu dengan sumber hidup ya, yang kita kenal dengan Tuhan, yang sudah ada dalam diri kita, yang sering kita istilahkan dengan ruh. Ruh ini sudah ada dalam diri kita dan dia hidup bersama dengan kita. Bahkan dialah sumber hidup dalam diri kita. Dialah sang power, dialah sang pemberi informasi, sang pembimbing yang selalu mendampingi dan menjaga kita. Dia hadir bersama kita dan dia ada bersama kita. Dengan mengetahui ini, kita akan menghargai diri kita ya, dan menghargai orang lain, karena yang berbeda antara kita dengan orang lain hanyalah tampilan wajah, tampilan fisik kita, tampilan muka kita, warna kulit kita, pakaian kita. Itulah yang membedakan antara kita dengan yang lain. Orang-orang yang sudah sampai pada pemahaman menyatu dengan Tuhan adalah orang-orang yang sudah bisa menghargai orang lain ya. Dia sudah tidak sibuk dengan kepentingan dirinya. Dia sudah mampu berpikir panjang untuk melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain itu sakit atau membuat orang lain itu menjadi terluka. Hanya orang-orang yang punya kesadaran oneness teman-teman. Dan bayangkan dalam kehidupan kita, orang-orang yang tidak memahami
hukum yang pertama yang kita bahas semalam, bahwa kita berasal dari sumber yang satu. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita ada banyak manusia yang tidak memiliki pemahaman seperti ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang ego. Inilah yang akan hadir di kehidupan manusia, dan inilah yang akan membuat banyak kerusakan di muka bumi, karena dalam pikiran dan mindsetnya adalah dia akan selalu berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan banyak hal. Saya harus mendahulukan diri saya. Saya harus lebih menghargai diri saya daripada orang lain. Kalau perlu saya harus bahagia walaupun orang lain itu tidak bahagia. Itulah orang-orang yang contoh dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak berhasil memahamkan tentang oneness kepada seluruh manusia, karena orang akan terkecoh, orang akan sibuk dengan tampilan fisiknya, teman-teman, yang kita kenal dengan identitas. Bahkan semakin banyak identitas yang menutupi diri kita, maka semakin jauhlah kita dari sumber kesejatian diri, sumber kemurnian yang ada dalam diri kita. Bayangkan, identitas dimulai dengan jenis kelamin. Ketika sudah ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka muncullah persepsi bahwa laki-laki jauh lebih mulia dari perempuan. Perempuan harus jauh dihormati daripada laki-laki. Kenapa? Karena ada satu lapisan yang namanya identitas jenis kelamin. Belum lagi muncul diberikan nama. Nama inilah menjadi lapis yang kedua, bahwa saya namanya A, Anda namanya B, dan A dengan B itu adalah berbeda. Bayangkan ada banyak nama di kehidupan kita. Semakinlah jauh kemudian kita daripada sumber sejati kemurnian dalam diri kita, bahwa kita berasal dari yang satu. Karena sudah banyak lapisan-lapisan identitas. Lapisan yang ketiga belum lagi karena kita lahir di satu tempat. Ya, anggaplah kita lahir di satu daerah, di kampung tertentu, di suku tertentu. Bahkan kita lahir dari keluarga yang punya keyakinan agama. Kemudian kita mempercayai dan menganut dan mengikuti norma-norma dan aturan-aturan dalam beragama. Muncullah kemudian kita berbeda dengan yang lain. Jadi teman-teman, bayangkan banyaknya identitas ini yang membuat akhirnya manusia akhirnya berani berpikir bahwa saya berbeda dengan yang lain. Karena dengan dasar itulah kemudian rata-rata manusia berpikir bagaimana saya harus bisa selamat walaupun orang lain tidak selamat. Tapi bagi orang yang memiliki kesadaran oneness, menyatu, bahwa kita berasal dari sumber yang sama, bahwasanya kita hanya berbeda bentuk, kita hanya berbeda nama, kita hanya berbeda jenis kelamin, kita hanya berbeda suku, ras, dan agama. Dan itu dibolehkan untuk berbeda karena itu ada sebuah alamiah dalam bentuk kehidupan manusia. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah jangan jadikan perbedaan itu kemudian kita berbeda untuk tidak saling menghargai, tidak saling menolong, tidak saling berkasih sayang. Karena pemahaman hukum yang pertama tentang keterhubungan, bahwa keterhubungan satu dengan manusia yang lain itu harus terjalin. Apanya yang harus terjalin adalah sifat kasih sayang itu. Karena sumber tertinggi yang ada dalam diri kita adalah sumber Tuhan, sumber Allah yang bernama Ruh. Dengan Ruh ini ya adalah sumber kasih sayang. Maka siapapun kita yang sudah menyadari konsep bahwa kita adalah menyatu, kita sudah harus memperhitungkan karakter dan sifat kita yang seharusnya pun harus memiliki sifat dan karakter seperti sifat karakternya Tuhan atau Allah itu sendiri. Allah adalah maha kasih dan maha sayang. Maka siapapun yang menyadari bahwa dalam dirinya ada energi ruh, ada sumber kasih, maka seharusnya dia harus menjadi orang-orang, menjadi makhluk-makhluk, menjadi manusia-manusia yang hadir di muka bumi ini, menyebarkan kasih sayang itu, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Ingat teman-teman, hanya orang yang menyadari tentang konsep kebersatuan. Jadi bukan lagi mengenal bahwa Allah itu satu, bukan lagi mengenal bahwa Allah itu Maha Esa, tapi bagaimana sekarang kita harus masuk lebih tinggi lagi. Bagaimana kita tidak sekedar berhenti mengetahui bahwa Allah itu satu, tapi mari kita masuk lebih tinggi bahwa kita
adalah harus belajar menyatu dengan ruh atau ke Allah itu sendiri yang sudah ada dalam diri kita, menyadari keberadaannya. Yang kedua teman-teman, bukan lagi mengakui bahwa Allah itu esa, tapi bagaimana kita beresah hidup bersamanya, merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, merasakan keberadaan Allah dalam diri kita, merasakan bahwa sesungguhnya segala kekuatan yang kita sudah rasakan. Bukankah saya sekarang ini lagi duduk dan berbicara? Bukankah kemampuan saya berbicara dan duduk adalah kemampuannya? Ya. Bukankah sekarang ini saya lagi mengajar? Dan bukankah ilmu yang saya ajarkan adalah ilmunya? Dan kemampuan pemahaman yang saya miliki adalah kemampuannya? Ya. Dan kemampuan saya menyampaikan pun adalah kemampuannya. Dan saya hidup, saya duduk di sini, saya mampu berbicara di sini dan mengajar. Bukankah itu tanda bahwasanya saya adalah masih hidup? Dan bukankah karena nafas yang saya miliki yang berasal dari sumber energi terbesar itu adalah nafas itu adalah miliknya, dan saat ini, detik ini, sekarang saya gunakanlah nafas itu? Bukankah itu adalah tanda bahwa saya hidup bersamanya, hadir bersamanya, ada bersama dengan saya? Dan manusia hanya diminta untuk menyadari itu, teman-teman. Manusia hanya diminta untuk menyadari bahwa Tuhan, Allah, ruh yang ada, yang sudah kita pahami, ada dalam diri kita. Kita hanya diminta untuk menyadari itu. Apakah kemudian kalau kita tidak menyadari itu, Tuhan tidak memberikan apa-apa buat kita? Tetap Tuhan dengan maha kasih sayangnya memberikan apapun buat kita. Dia akan berikan apapun tanpa kita minta. Nafas ini gratis, teman-teman, gratis, nggak pernah kita bayar. Nggak seperti bayar air, bayar listrik, bayar pulsa, bayar wifi. Semua membutuhkan biaya untuk bisa diakses. Tapi nafas kita, sejak kita bangun tidur, kita gunakan sampai kita tidur kembali, sampai bangun kembali, tidak pernah putus nafas ini. Itu tanda bukti bahwa Tuhan Allah maha kasih dan sayang sama diri kita. Walaupun kita tidak sadar itu, walaupun kita tidak paham itu, walaupun kita tidak mengenal keberadaan Tuhan Allah di dalam diri kita, tetapi rahmat dan cucur kasih sayangnya tidak pernah berhenti. Itulah materi yang kita bahas semalam, teman-teman. Sambil kita tunggu yang lain ya, insya Allah sebentar kita akan masuk di hukum alam semesta yang kedua. Saya kira ini penting juga karena hukum alam semesta ini akan berbicara tentang hukum paradoks. Seperti apa hukum paradoks ya? Silahkan kita sapa-sapa dulu. Silahkan Mas Agena Gols. Ini sudah saya buka pengantar tadi. Silahkan. Ada pertanyaan boleh. Selamat bergabung Lukman Syah, Margareta Mare. Ya. Silakan teman-teman. Kalau teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan di-share buat teman-teman yang lain sambil mengisi waktu pada malam hari ini. Silakan moderator. Awal, masuk awal. Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan ya tentang pembahasan yang semalam ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan semalam. Jadi semalam itu baru yang baru gabung ya teman-teman. Kita bahas tentang hukum yang pertama, tentang hukum keterhubungan ya. Bagaimana kita memahami bahwa kita terhubung dengan sumber yang ada dalam diri kita, dan sumber itu adalah telah ada di diri manusia yang ada di sekitar kita. Kita tinggal menyadari itu dan memanfaatkan sumber itu dalam kehidupan ya. Jadi sebentar kita akan bahas sambil tunggu yang lain ya teman-teman. Selamat datang Aling. Apakah ini Aling Haji Halim? Kayaknya. Undang Ki masuk, kasih naik Ki. Undang Ki naik, kasih naik. Nggak bisa saya mengundang naik, kecuali ada yang meminta naik, bisa saya terima. Oh, Haji Halim betul. Silakan bergabung Haji Halim. Silakan Pak Rafli, silakan bergabung. Ya. Mandiri Karsa, silakan bergabung. Selamat datang semua teman-teman, selamat datang.
Oke, siap. Silahkan, silahkan, Haji. Bagaimana kabar tak? Lu Ken, sehat-sehat. Silahkan di-share-share linknya ke teman-teman yang lain biar kita bisa belajar sama-sama ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, sebentar saya mampir lagi. Soalnya ada teman yang oke, lanjut. Oke. Dapat keluar ke awal. Ya, enggak apa-apa. Mungkin ada kesibukan. Iya, iya. Iya. Oke, selamat datang yang baru bergabung teman-teman ya. Jadi forum ini, channel ini adalah channel yang akan belajar bagaimana kita memahami banyak hal dalam hidup. Salah satunya adalah hukum alam semesta. Yang dimana kalau kita pahami, kita akan mampu memanfaatkan hidup kita jauh lebih baik ya, jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena kita selaras dengan hukum alam semesta. Spiritual finansial. Nonton dulu masuk 10 baru gas lagi. Ya. Itu supaya muncul semua teman-teman gimana caranya? Jadi. Nah ini siapa yang terima? Kalau undang, tidak bisa saya mengundang, kita mau yang mengundang di sana, siapa yang mengundang? Nggak usah diundang, yang gabung aja kalau dia mau supaya tampil wajahnya silakan. Ya. Oke. Sambil kita tunggu yang lain teman-teman ya. Silakan di-share linknya. Jadi semalam itu sebenarnya ada sedikit pembahasan yang belum sempat kita bahas ya. Jadi kita langsung menjelaskan tentang hukum alam semesta, tapi kemudian kita belum menjelaskan sebenarnya yang dimaksud dengan hukum alam semesta itu apa. Ya. Seperti apa sebenarnya konsep hukum alam semesta ini. Untuk itu di awal pembahasan ya kita akan memperjelas dulu seperti apa yang dimaksud dengan the law of universe ya, atau hukum alam semesta, atau kalau kita ya menganut keyakinan atau agama Islam kita kenal dengan sunnatullah ya. Sunnatullah adalah pola-pola yang ada di alam semesta ini yang telah dihadirkan dan diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Karena yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Allah, maka hukum-hukum yang ada di dalam kehidupan ini itu harus ada dan terjaga ya. Harus ada dan terjaga. Kenapa? Karena hukum inilah yang akan menjamin manusia untuk menjadi bersinergi dengan alam semesta. Inilah yang akan membuat manusia juga akan ikut dalam koridor supaya tercipta kedamaian dan keselamatan. Karena kalau tidak ada hukum yang mengatur, maka sesungguhnya manusia akan berbuat semena-mena ya, dan dia tidak memiliki cara untuk dia belajar dan introspeksi diri ya. Jadi salah satu cara supaya manusia mampu belajar dari hal-hal yang sudah dilewati dalam hidupnya adalah dia harus selaras dengan hukum alam semesta. Jadi bisa dikatakan teman-teman, hukum alam semesta atau sunnatullah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di alam semesta ya.
ini oleh orang-orang terdahulu, dia mampu menemukan itu, kemudian dia merumuskan, kemudian dia teliti dan dia patenkan sebagai bentuk aturan semesta. Bahwa betul bahwa di dalam kehidupan ini ada aturan itu, walaupun tidak pernah tercatat, tapi mampu dirasakan oleh diri manusia. Kemudian para peneliti itu akhirnya membuat sebuah konsep. Ya, jadilah konsepnya itu yang mudah-mudahan kita mampu bahas dari channel ini perlahan dengan waktu yang ada, dengan kemampuan pemahaman yang terbatas ya. Walaupun terbatas, apa yang kita sudah bisa pahami kita bisa sampaikan. Jadi ada 20 teman-teman, ada 20 hukum alam semesta yang penting kemudian kita alami, pahami supaya kita bisa bersinergi dalam. Ya seperti itu. Jadi seperti apa hukum sunnatullah berjalan atau kebiasaan-kebiasaan alam semesta? Ada pola-pola yang harus kita pahami yang dalam memahami ini. Yang pertama adalah hukum alam semesta ini dia akan berlaku sejak alam ini ada hingga alam ini, hingga masa yang kemudian tak terbatas ya. Entah kapan ujungnya. Intinya bahwa sejak awal kehidupan terbentuk hingga akhir kehidupan ini ada, hukum alam semesta ini akan selalu ada. Jadi poinnya adalah kita tidak akan pernah bisa lepas daripada hukum alam semesta, karena dia harus ada sekarang dan dia akan ada selamanya sampai kehidupan ini berjalan. Kalau misalnya kita punya usia terbatas kemudian kita meninggal, hukum alam semesta ini akan tetap berjalan sampai generasi dari kehidupan manusia berjalan, hukum semesta ini ada. Jadi kalau kita paham kalau ini sifatnya akan ada selamanya, maka orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mempersiapkan untuk selalu ikut dengan hukum alam semesta. Dia tidak akan melawannya, tapi yang ada adalah dia berusaha untuk memahami dan menyelaraskannya. Itu yang pertama teman-teman, yang berkaitan dengan hukum alam semesta dan sifat-sifatnya. Yang kedua, bahwasanya hukum alam semesta ini dia akan berjalan, dia akan berlaku, dia akan diterapkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Jadi siapapun dia, ya, baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, ya, semua harus tunduk patuh kepada aturan ini. Jadi aturan ini tidak ada dispensasi. Dia akan berlaku kepada siapapun yang melakukannya. Ya. Walaupun dia adalah anak kecil yang belum paham, ketika dia melanggar hukum alam semesta, dia akan merasakan konsekuensinya. Dan walaupun ya, orang dewasa ya, melanggar apa yang ada di hukum semesta ini, sama dia akan merasakan hal yang sama akibat dari apa yang sudah dia perbuat. Jadi itu teman-teman, hukum alam semesta yang kedua adalah berlaku kepada siapapun. Dan hukum alam semesta tidak pernah meminta izin persetujuan kepada kita. Ya, siapapun kita, ya, siapapun kita. Walaupun Anda orang yang punya jabatan, tak punya jabatan, Anda harus tunduk. Dan hukum alam semesta ketika dia berjalan kemudian dia diterapkan dalam kehidupan, dia tidak butuh persetujuan atau izin kepada kita. Dia akan tetap berjalan, dia akan tetap berlaku. Ya. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama, dia akan berjalan berlaku sepanjang masa. Yang kedua, dia tidak pandang bulu. Dia akan berlaku kepada siapapun kita. Dan dia tidak perlu meminta izin agar hukum alam semesta ini berjalan. Terus teman-teman, untuk itu ketika kita menyadari hal ini, maka apa yang harus kita persiapkan dari diri kita adalah kita harus bersinergi, kita harus selaras dengan hukum alam semesta ini. Kenapa perlu harus selaras? Iya, dengan selarasnya kita maka keselamatan akan kita dapatkan. Dengan kita menyesuaikan diri dengan hukum alam semesta ini, maka kita akan terselamatkan teman-teman. Ya. Jadi kalau ada orang yang berkeinginan di kehidupan ini, dia ingin sukses, dia ingin bahagia,
dia ingin damai, dia ingin kekayaan, dia ingin kesehatan, dia ingin hubungan yang baik kepada siapapun, dia ingin jabatan yang tinggi, kemudian dia dihargai oleh manusia. Sangat gampang rumusnya. Rumusnya adalah cukup memahami hukum alam semesta ini dan menerapkan dalam diri kita. Ya, kita berjuang untuk menerapkan itu dalam diri kita. Dan semua hukum alam semesta ini dimaksimalkan untuk kita lakukan, untuk kita terapkan dalam diri kita. Oh Bang, Supaya kenapa? Ya, selamat. Supaya kenapa? Supaya kita tidak kemudian menerapkan satu hukum alam semesta, tapi kemudian ada satu hukum semesta yang berlawanan untuk kita terapkan. Jadi kita sudah sadar sekarang bahwa hukum alam semesta akan berlaku sepanjang masa. Yang kedua, hukum alam semesta ini akan berlaku kepada siapapun dan dia tidak perlu meminta izin kepada kita untuk dia berlaku supaya dia berjalan. Dia tidak perlu mengkonfirmasi ya, kayaknya seru nih Bang. kepada Lagi kita. ngomongin buku apa nih? Ya, silakan bergabung Bang ya. Lagi ngomongin apa nih? Lagi ngomongin apa? Jadi kita ada diskusi forum untuk cerita-cerita tentang ya ilmu bagaimana kita jauh lebih baik lah Bang. Khususnya malam ini kita akan bahas, karena sesungguhnya malam hari ini adalah malam kedua Bang. Kemarin kita sudah berbicara tentang hukum keterhubungan. Jadi ada hukum-hukum alam semesta. Jadi siapapun kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan, ya seharusnya kita harus bersinergi dengan hukum alam semesta. Jangan dilawan gitu. Dengan begitu kita akan bisa disupport oleh alam semesta untuk mencapai niat-niat baik kita. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum keterhubungan Bang ya. Dengan Bang siapa? Diki ya? Oke, di mana Bang asalnya? Waalaikumsalam. Silakan bergabung Mbak Gita. Dari Gorontalo, Oh, Gorontalo. Salam kenal Bang Diki. Silakan bergabung. Bang dari mana? Jadi, kalau saya di Makassar Bang. Saya di Makassar. Terus Ya. gimana Bang tadi lanjutin Bang mengenai Ya. pembahasan tadi. Jadi pengantarnya adalah sambil kita tunggu yang lain selama bergabung yang sudah datang ya. Jadi teman-teman, hukum alam semesta ini adalah hukum pasti. Dia akan ada sampai kehidupan ini berakhir. Dia ada sejak kehidupan ini ada sampai berakhir. Yang kedua, dia akan berlaku kepada siapapun yang ada yang hidup di alam semesta dan tidak perlu izin untuk dia diterapkan, untuk dia bisa berjalan. Dia tidak perlu izin manusia untuk dia bisa menerapkan hukum-hukum itu. Jadi dia berjalan secara alami. Manusia lah yang kemudian harus menyesuaikan diri kepada hukum alam semesta. Salah satu contoh, nanti ada 20 ya, karena malam ini kita akan bahas sebentar hukum yang kedua. Kemarin kita sudah bahas yang pertama. Salah satu contohnya adalah ada namanya sebab akibat ya teman-teman. Sekira kalau sebab akibat ini teman-teman sudah ada bayangan ya, sudah ada bayangan. Tapi ini belum kita bahas sih sebenarnya. Tapi kalau kita mendengarkan sebab akibat, kita pasti paham bahwa akibat kenapa kita bisa kenyang itu disebabkan karena kita sudah makan sebelumnya. Begitu pula akibatnya kita lapar sekarang itu disebabkan kita belum makan. Nah, inilah salah satu hukum yang meskipun belum kita bahas ya, tapi ini untuk memastikan bahwa hukum alam semesta yang kita bahas ini penting teman-teman. Penting kita untuk saling diskusi, saling memahami. Mungkin itu yang dimaksud Bang Diki ya. Sambil kita tunggu, nanti kita belum masuk ini tema yang kedua Bang. Nanti kita akan masuk di tema yang kedua, berbicara tentang hukum paradoks. Malam ini kita akan berbicara hukum paradoks. Seperti apa itu? Ya, silakan dulu. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang ingin menyampaikan sesuatu, informasi, boleh silakan. Silakan Mas Dedi.
Yo, Kawal mau bertanya. Ya, silakan Kawal. Selamat bergabung, Fahrien. Jawa Tengah, Waalaikumsalam. Ya, silakan yang ingin bertanya boleh. Sebelum kita masuk pembahasan paradoks ya, teman-teman. Oke, ada? Abang Diki kalau mau bertanya boleh, Bang Diki. Boleh. Silakan Bang Diki. Aktifkan suaranya kalau bertanya boleh. Sharing-sharing pun boleh. Boleh sharing-sharing boleh. Ya, saling-saling kenal kan. Ya, silakan Lanjutin aja silakan. Bang ke hukum paradoks tadi, soalnya gak dengar dari awal. Oh, gitu. Boleh, boleh, boleh. Baik. Siap ya, kita tunggu. Jadi teman-teman, yang kedua malam hari ini kita akan masuk di pembahasan tentang hukum paradoks. Paradoks adalah agar kita mampu memahaminya, dia seperti berlawanan teman-teman. Kelihatannya dia berlawanan, jadi ada hukum yang berjalan di alam semesta ini. Secara nyata kita lihat dengan kasat mata kita di depan itu seperti berlawanan. Nah, tapi orang-orang yang sudah sampai tuntas memahami hukum paradoks, ya, hal-hal yang dia lihat berlawanan di depannya, itu nanti berubah, bukan lagi dia seperti berlawanan, tapi dia akan menjadi sebuah pemahaman yang sempurna. Dia akan melihat sebuah kondisi atau keadaan di depan dirinya itu menjadi sebuah kesempurnaan sejati. Jadi dia dia tidak melihat lagi sebagai sebuah kontraproduktif antara satu kejadian atau peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Tapi sesungguhnya peristiwa satu yang lain itu dia saling terhubung, saling mendukung untuk mendapatkan sebuah pembelajaran atau hikmah. Ya, hukum paradoks adalah hukum yang kelihatannya berlawanan, ya. Kelihatannya dia berlawanan. Dia seperti terjadi kontradiksi sesuatu dengan sesuatu yang lain di satu waktu tertentu, ya. Seperti apa itu contohnya? Jadi begini, saya mengajak teman-teman untuk masuk di pengalaman masing-masing teman-teman ya. Coba kita masuk di pengalaman kita masing-masing. Adakah sesuatu yang dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini kita itu menerima sebuah keadaan? Jadi ada satu keadaan yang kita terima dalam hidup kita, namun ada satu keadaan yang kita tolak dan kita tidak inginkan kejadian itu ada dalam diri kita. Ya. Salah satu contoh, kita semua mampu menerima kondisi sehat dalam diri kita. Jadi ketika sehat, kita mampu menerima sehat itu. Tapi ketika kita merasakan sakit, ya, di mana sehat dan sakit adalah paradoks, sepertinya berlawanan, seolah-olah kalau sehat itu sesuatu yang baik dan sakit itu sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau sehat ada sesuatu yang diinginkan dan sakit itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dia seperti berlawanan antara sebuah kondisi yang satu dengan yang lain. Nah, ketika itu terjadi dan kita memandang hal itu dan memilih dan menetapkan bahwa saya suka kalau sehat dan saya benci kalau sakit, maka sesungguhnya itulah tanda kita berlawanan dengan hukum alam semesta. Terkhusus adalah hukum paradoks, di mana hukum paradoks adalah sesuatu yang pasti terjadi dan harus ada. Jadi kita tidak bisa mengelak daripada peristiwa hukum berlawanan atau paradoks dalam kehidupan ini. Artinya apa? Ada masa akan kita diperjalankan dalam sehat dan ada masa kita akan diperjalankan dalam sakit. Nah, itu kalau konsep paradoks dalam dunia kesehatan. Nah, ya betul Mbak Gita.
betul apa disampaikan oleh Mbak Gita, bahwa berarti sudah tidak ada salah dan benar ya Bang. Bagi orang yang tidak memahami hukum paradoks, dia akan terkecoh untuk menilai sebuah kejadian atau peristiwa dan menetapkan itu ada sebuah kesalahan. Kenapa itu sebuah kesalahan? Karena dalam pikirannya menilai kejadian itu adalah salah. Dan kebalikan daripada peristiwa yang terlihat itu, dia katakan itu adalah ada yang benar. Sehingga dia mengatakan seharusnya dia melakukan yang benar. Orang-orang yang sudah sampai di pemahaman paradoks murni, dia akan menyaksikan kehidupan di depan matanya, kemudian dia bisa menilai bahwasanya segala sesuatu yang secara umum manusia tolak, manusia anggap itu tidak baik, bagi orang yang pemahamannya telah memahami paradoks, dia akan menilai bahwasanya itu bukan sebuah kesalahan. Tapi yang ada adalah itu penting terjadi, karena dengan kejadian itu akan ada sesuatu yang akan ada sesuatu kejadian baru yang kemudian dengan kejadian itu terjadilah pembelajaran, ada hikmah dari kejadian itu. Ada banyak teman-teman, hari ini ada banyak kondisi orang yang pernah dipenjara, teman-teman. Mudah-mudahan kita tidak pernah diperjalankan hal itu. Dan ketika ada orang di penjara, ya, rata-rata manusia menganggap orang-orang itu bersalah dan harus masuk penjara. Dan kita menilai, menjustifikasi itu adalah orang yang jahat. Ya. Tapi sesungguhnya di alam semesta ini, itu penting harus ada sebagai sumber pembelajaran bagian lain. Tugas Anda sebagai orang yang tidak dipenjara, bagaimana Anda harus melihat orang itu, menghargai orang itu, mensupport orang itu, supaya dia bangkit. Dan kita bersyukur kita tidak di posisi itu, tapi kita yang menilai kejadian itu sebagai kejadian yang natural. Kita seharusnya bantu dia, beri dia support, karena boleh jadi orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang membutuhkan kondisi penjara itu. Karena dengan adanya penjara, adanya kondisi dia harus masuk penjara, di situ akan hadir namanya penyesalan, di situ akan hadir ilmu hikmah, dan dari situlah kemudian dia paham bahwa apa yang dilakukan sebelumnya adalah sebuah kesalahan, dan hanya kejadian itulah yang mampu membuat dia sampai pada puncak kesadaran. Karena ketika dia harus mendengarkan orang lain, dia tidak mendengar. Ketika dia harus mendengarkan guru-guru, dia tidak mendengar. Tapi ketika dia belajar dari alam semesta lah yang mengajarkan dia bahwa dia butuh berubah, dan yang mampu membuat dia berubah adalah hukum paradoks. Jadi teman-teman, Anda yang sudah bisa memahami hukum yang kedua yang kita bahas ini, semakin hari Anda akan menjadi orang-orang yang bijaksana, teman-teman. Anda betul-betul menghargai itu, bahwa segala kejadian yang sudah ada, Anda lihatlah sebagai sebuah kejadian yang netral. Ya, semua butuh kejadian itu, karena dari kejadian itu ada pelajaran. Ya, bukankah kalau dalam agama Tuhan menciptakan ada surga, ada neraka? Ya, bukankah dalam penciptaan juga ada iblisnya, ada malaikatnya? Anda tidak bisa memilih hanya malaikat saja, karena malaikat tidak akan bisa berfungsi dengan baik kalau nggak ada orang yang salah untuk diajarkan tentang ilmu malaikat. Dan tidak bisa juga harus iblis yang ada, karena dia harus butuh malaikat untuk menetralisir daripada sifat-sifat iblis yang ada dalam diri manusia. Inilah hukum alam semesta yang kedua kita bahas, bahwasanya penting untuk dipahami. Agar kenapa? Ya, agar kemampuan kita menilai orang itu tidak sembarang menilai, tapi di situ adalah pemahaman, ada pemakluman, ada penghargaan. Tadi ada teman kita yang mengatakan dengan adanya ilmu paradoks ini sesungguhnya telah menghilangkan ego kita dalam menilai orang. Yang ada adalah kita menghargai, kita mensupport. Ketika ada orang salah, kita support dia. Support apanya? Bukan sifatnya yang disupport. Support dia untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Ya teman-teman. Makanya kalau kita bahas tentang kiamat, kiamat bisa diartikan dengan hancurnya alam semesta.
Tapi kiamat pun bisa diartikan adalah hari kebangkitan. Artinya apa? Ada orang yang dalam hidupnya jatuh, hancur teman-teman. Ada orang dalam hidupnya telah hancur, ada dalam hidupnya dalam masalah yang sangat besar, sehingga segala sesuatu yang sudah dimilikinya hancur. Berkeping-keping sudah nggak ada lagi kecuali dirinya. Bahkan dirinya pun bisa dalam kondisi yang sangat sakit. Tapi dari keterpurukan itulah kemudian dia belajar. Dia terhubung dengan diri sejati, dengan Tuhan, dengan Allah yang ada dalam dirinya. Kemudian dia mendapatkan sebuah kekuatan hidup kembali. Dan kemudian dia berjaya, sukses di kemudian hari. Itulah makna daripada kebangkitan. Dia bangkit dari keterpurukannya. Tapi kebangkitan hadir disebabkan karena adanya keterpurukan. Jadi dua mata sisi. Seperti Anda memiliki uang, Anda tidak mungkin memiliki atau memilih uang yang punya satu sisi gambar dan di gambar sebelahnya tak punya gambar, karena itu palsu teman-teman. Uang itu harus dua sisi, harus ada gambar di kanan, harus ada gambar di kiri untuk menjadikan dia sebagai uang yang sempurna, yang sah. Bukankah juga teman-teman Anda memiliki sendal, bukankah sendal kita juga dia sepasang, harus ada yang jadi kanan dan harus ada yang jadi kiri. Agar apa? Supaya terjadi sinergi, kolaborasi yang baik teman-teman. Itulah filosofi daripada pemahaman ilmu paradoks pada malam hari ini. Singkat kita jelaskan, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh teman-teman semua, bisa dipahami. Dan inilah yang akan menjadikan kita bahan diskusi. Jadi hal-hal yang teman-teman ada dalam pikirannya memahami tentang ilmu paradoks ini, ya mungkin masih berpihak dari satu sisi saja, kemudian tidak terbuka hatinya untuk melihat sesuatu di balik daripada kejadian itu. Mari kita bongkar malam ini, mari kita diskusikan. Mudah-mudahan dari forum ini ada sesuatu yang bisa kita rubah sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi saya sampaikan bagi teman-teman yang masih bergabung, ini adalah malam kedua. Insya Allah kita akan bahas tuntas 20 hukum alam semesta. Yang kalau ini Anda lakukan, kalau Anda pahami dan Anda terapkan, saya jamin. Kenapa saya berani jamin? Karena Anda selaras dengan hukum alam semesta. Dan pastikan ketika Anda menerapkan hukum alam semesta, Anda harus melakukan seluruhnya. Jangan satu hukum alam semesta Anda lakukan, Anda abaikan yang lain. Karena nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi orang yang hebat sesungguhnya, kalau Anda lihat orang-orang elit, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sehat, orang-orang yang berpengaruh, silakan baca bukunya baik-baik. Silakan baca biografinya. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang sudah bersinergi dengan alam semesta. Ya. Masih ada 18, silahkan malam ini kita syukuri dulu ilmu paradoks dengan ilmu yang kemarin kita bahas tentang keterhubungan dan connectivity. Mudah-mudahan itu ada gambaran buat kita, ada hal positif dari malam hari ini melalui channel ini, supaya kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya buka sesi diskusi, saya persilakan, silakan. Nah, Bung, berarti Bung menganggap bahwasanya orang-orang yang melakukan sifat-sifat setan tadi itu adalah hal-hal yang normal, seperti itu. Jadi begini, kita mengakui bahwa kejadian yang dilakukan oleh orang-orang yang salah. Jadi titik penekanan saya adalah tidak membenarkan, tapi Anda memaklumi. Ya, maksud saya memaklumi itu Anda paham bahwa orang ini, karena dia akan mendapatkan sebuah keberkahan tentang kebenaran, dia harus melakukan sebuah kejahatan terlebih dahulu. Dari kejahatan itulah kemudian dia akan paham. Ya, dia akan paham bagaimana dia menghargai dirinya, menjaga dirinya. Karena kalau dia tidak jaga itu, dia akan mendapatkan siksaan, apakah dia di penjara. Seperti misalnya orang yang tidak menghargai barangnya dia tidak orang yang selalu ingin memiliki barang yang bukan barangnya. Jadi ada mental di dalam dirinya. Setiap dia melihat barangnya orang lain, dia selalu ingin ada keinginan untuk mengambilnya atau mencurinya. Dan itu berlaku bertahun-tahun teman-teman. Dan tidak ada yang mampu mengajarkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ini. Tidak ada. Walaupun dia punya orang tua yang sudah menasihatinya, tetap aja dia ketika melihat barang, dia harus mencurinya. Kenapa? Dia tertarik setiap dia melihat itu sebagai peluang untuk dia miliki. Terus
Ketika dia lakukan pencurian itu, alam semesta ini membantu dia untuk menjadi baik. Caranya adalah dia harus ditangkap. Nah, kita sebagai orang yang sadar hukum ini tidak membenarkan mencuri, tapi kita memaklumi itu bahwa penting kamu ditangkap. Gara-gara kamu nakal, kamu mencuri, kamu ditangkap, dan dari situ kau akan belajar. Jadi kita hanya memaklumi sebuah kesalahan orang, tapi tidak membenarkan. Cuman kita tidak bisa mengajarkan orang kepada sesuatu yang baik untuk dipaksakan dia lakukan. Hukum semesta lah yang akan mengajarkan itu. Dan ketika hukum semesta bekerja pada seseorang yang nakal, yang kita bilang tadi, siapapun dia, apapun aktivitasnya, ya, sesungguhnya Anda yang sudah paham ini, cukup Anda support. Support itu artinya bukan Anda ejek dia, bukan Anda kata-katai dia. Kalau Anda bijaksana, Anda datangi dia, Anda berikan kekuatan, teman-teman. Berikan support untuk dia bangkit dari keterpurukannya. Jadikan itu pengalaman berharga untuk dia bisa belajar. Itu yang dimaksud dengan pemahaman paradoks. Dan Anda yang sudah bijaksana harus ambil peran di situ. Boleh jadi kita punya teman yang hari di penjara, ada saudara kita, ada keluarga kita, yang kemudian kita berpikir, dia orang nakal, dia harus merasakan itu. Kemudian kita tidak pernah menjenguknya, teman-teman. Nah, kenapa tidak pernah kita menjenguknya? Berarti kita tidak sempurna di pemahaman hukum yang pertama. Hukum pertama mengajarkan bahwasanya kita berasal dari satu sumber yang sama, kita cuma berbeda wajah, berbeda casing, berbeda fisik, tapi sesungguhnya kita sama yang memiliki sifat nurani, sifat ketuhanan dalam diri kita. Karena kita berasal dari yang sama, seharusnya kita ada keterhubungan. Berarti kita pun harus menjaga keterhubungan kita kepada siapapun orang-orang itu. Mau dia salah, mau dia benar, kita tetap harus menjalin silaturahmi. Tidak memutuskan silaturahmi hanya karena sebuah kesalahan. Tapi kita yang sadar, kita yang bijaksana, tetap menganggap kesalahan, perbuatan yang salah itu adalah salah. Tetapi tidak memutus silaturahmi, tidak memutus menyebarkan kebencian. Kita tetap bersahabat dengan dia, kemudian kita berikan support kepada dia untuk bangkit dari kesalahannya. Seperti itu, Mas Diki, yang saya bisa jelaskan untuk teman-teman. Yang baru gabung silakan, terima kasih. Ada pernyataan dari Mbak Gita, menerima ya Bang, jangan ditolak apapun yang terjadi kepada diri kita, karena itu sebagai betul. Jadi ketika kejadian itu telah terjadi dengan diri kita, sesungguhnya itulah hadiah, efek daripada sebuah perjalanan hidup kita atau hal-hal yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi meskipun nanti ada penjelasan bahwa kondisi hari ini, teman-teman, adalah akibat daripada ulah-ulah perbuatan kita sebelumnya, tapi itu di hukum yang lainnya, teman-teman. Kita tidak masuk dulu situ. Kita fokus hari ini adalah hukum yang kedua, yang namanya hukum paradoks, yang kelihatannya berlawanan, tetapi berlawanan itu penting ada di kehidupan kita, karena dengan begitu akan terjadi yang namanya keselarasan, ya. Keselarasan, teman-teman. Seperti tadi kita katakan bahwa penting harus ada kanan, penting harus ada kiri. Tidak mengatakan kiri itu jelek atau jahat, dan tidak membanggakan kanan itu adalah baik. Tapi semua kanan kiri adalah kebaikan yang murni, sebuah kebijaksanaan hidup. Dia butuh ada untuk berdampingan, untuk saling mensupport dan saling mendukung satu sama lain. Karena itulah kekuatan terbesar ketika Anda mampu menggabungkan ilmu baik dan ilmu buruk untuk kalian menjadi seorang yang bijaksana. Baik, silakan kalau ada yang mau berbicara, ada mau komen, ada mau menyampaikan, silakan. Selamat datang Bang Asdul. Wah, ustadku. Bang Asdullah. Selamat datang Fidal Nasir. Silakan yang mau menyampaikan poin-poin, boleh. Mau juga memperjelas boleh, teman-teman, ya, silakan. Awal Jadi, masuk awal. ya, silakan. Jadi teman-teman, orang yang belum belajar
tentang hukum paradoks, dia akan melihat sebuah peristiwa itu seolah-olah berlawanan, teman-teman. Ya, seolah-olah berlawanan. Seolah-olah ini baik, ini orang baik, ini orang buruk. Itulah orang-orang yang menilai sebuah peristiwa atau kejadian di depan matanya kalau dia belum kenal hukum paradoks. Tapi orang-orang yang sudah kenal hukum paradoks, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Seperti apa orang bijaksana itu melihat hukum paradoks? Dia akan melihat bahwa sebuah kejadian yang terjadi di kehidupan adalah penting terjadi karena itu adalah saling melengkapi. Saling melengkapi. Bukan sesuatu yang berlawanan, tapi dia akan melengkapi. Sekarang silakan Anda lihat dan Anda tanyakan kepada orang-orang yang berkonflik, teman-teman ya. Coba tanyakan atau coba masuk dalam diri kita semua. Ketika kita konflik dengan seseorang, bukankah di dalam diri kita, atau kalau dia suami istri, bukankah dalam pasangan itu ada penilaian bahwasanya ya dia menyukai atau menyenangi satu sisi saja dan dia tidak menyukai sisi yang lain? Coba kita sadari itu. Bukankah kita membenci orang karena ada satu sisi yang kita suka dari dia dan ada satu sisi yang tidak kita senangi? Begitu pula yang ada dalam pasangan. Bukankah pasangan itu akhirnya menjadi konflik karena untuk di sebagian peristiwa dia menyenangi istrinya, tapi di kejadian yang lain dia tidak menyenangi istrinya, sehingga terjadilah penilaian mana baik mana buruk, dominasi baiknya berapa, dominasi jeleknya berapa. Dia habis waktu untuk kemudian menilai kebaikan dan keburukan seseorang ya. Tapi orang yang bijaksana adalah dia bisa hidup berada di tengah-tengah, teman-teman ya. Sama dengan kondisi kalau Anda berbicara tentang finansial ya, orang-orang yang sudah berdiri di tengah, dia akan memiliki sebuah pemahaman, mindset bahwasanya saya punya rezeki, alhamdulillah. Saya hari ini tidak punya rezeki, dia pun mampu mengatakan alhamdulillah. Jadi ada sesuatu dalam dirinya, dia syukuri. Tidak ada pun dia syukuri. Semua adalah satu paket. Ada dan tidak adanya adalah sesuatu yang tidak merugikan dirinya. Ketika dia mendapatkan, dia bersyukur. Kemudian kalau dia tidak mendapatkan, dia pun bersyukur. Karena saya tidak mendapatkan materi, tapi saya masih mendapatkan ilmu. Saya mendapatkan pengalaman. Saya mendapatkan ilmu bagaimana bersabar. Inilah teman-teman cara menjalani hidup yang berada di tengah. Tidak lagi larut kepada kanan, tidak larut kepada yang kiri, tapi kita berdiri tegak pada posisi yang tengah. Baik, sekian. Karena live ini akan berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih bisa dilanjutkan? Boleh. Baik, silakan Ustazku. Terima kasih Ustaz Asadullah. Barakallahu fiik Ustazku. Ini salah satu Ustaz keren di Dafi, Darul Fikir. Baik, Mbak Gita ada mau ditanyakan, silakan. Silakan yang ada mau bercerita pengalaman, boleh teman-teman. Jadi ada nggak pengalamannya tentang ilmu paradoks? Silakan. Banyak Ustaz. Ya, Cuma silakan. masalah kan kita sebagai manusia yang belajar, kadang kan ada namanya ego atau penilaian-penilaian seperti itu. Jadi untuk bisa mengambil jalan tengah, tidak condong ke kanan atau ke kiri, bagaimana itu? Ya, itulah rumusnya Anda bisa sempurna dalam menerapkan hukum paradoks adalah Anda sudah harus sadar berdiri di tengah. Anda gini, semua orang senang dengan kebaikan semua, tapi jangan terlalu condong kepada kebaikan sehingga Anda membenci kejahatan. Sehingga ketika ada orang jahat, Anda benci setengah mati. Karena begini teman-teman, Anda harus jujur ya, Anda harus jujur.
Bukankah kebaikan dan kejahatan itu ada dalam seseorang? Dan bukankah Anda juga adalah seseorang yang punya sifat baik dan buruk? Gitu. Jangan cuman kita menyadari orang itu punya kejahatan dan kebaikan, tapi kemudian kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita pun manusia yang sama. Ya, kita punya potensi untuk punya kebaikan dan punya potensi untuk punya kejahatan. Karena itu satu paket. Untuk mencapai kesempurnaan, dua sisi ini harus ada. Ingat tadi ilmu uang itu harus satu paket, kanan kiri. Sendal pun sama, dia harus ada sendal kanan, ada sendal kiri. Supaya kenapa? Supaya harus bisa kita hidup bersinergi menghadapi kehidupan. Kita kadang untuk menilai orang, kita condong menilainya sesuai dengan apa yang kita yakini kebenarannya, dan kita menganut itu dan kita menjustifikasi itu kepada orang lain. Dan ketika orang itu melakukan kesalahan, kita membencinya dengan benci yang sangat luar biasa. Tapi tanpa sadar teman-teman, kita pun ada hal jelek dalam diri kita. Coba tanya dalam diri kita, betulkah kita ini sudah sempurna? Betulkah kita ini suci betul? Ya. Boleh jadi seperti ini. Boleh jadi kita sempurna di kesalahan orang. Jadi di depan kita ada orang salah. Dan kita tidak seperti itu, artinya kita sempurna. Kita tidak punya kesalahan seperti orang yang di depan kita. Tetapi bukankah dia orang yang di depan kita yang punya salah itu? Dia punya kebaikan juga. Dan kebaikannya yang dia lakukan, yang dia miliki, boleh jadi adalah kejahatan, sifat jahat yang ada dalam diri kita. Begitulah cara memandang tentang ilmu ini, teman-teman. Jadi kita tidak terlalu condong mencintai apa yang kita senangi, dan kita juga tidak terlalu benci kepada apa yang kita tidak sukai. Ambillah positifnya. Betul bahwa kita mencintai kebaikan, ayo silakan. Tapi ketika ada kejahatan, Anda jangan benci sebenci-bencinya. Karena dengan benci itulah boleh jadi itu ada kebaikan di dalamnya, teman-teman. Seperti itu. Wah, coba. Ya, silakan yang lain, teman-teman. Itu lihat pertanyaannya Bang Dedi. Bang Dedi tolong lihat percakapan ini karena saya nggak sempat lihat. Ada nggak yang teman-teman bertanya di situ? Silakan dibacakan. Bang, kadang saya masih on off untuk tetap pada netral itu. Gimana ya? Atau wajar ketika masih on off? Ya, dari Mbak Gita tadi tuh ya. Ya. Ya, jadi begini Mbak Gita, teman-teman semua. Ketika kita sadar bahwa kita kadang on, kadang off, kadang mau menerapkan itu, kadang tidak menerapkan itu. Jadi begini, tugas kita di awal itu kita harus syukuri bahwa kita sudah sadar bahwa kita itu punya karakter, punya sifat yang on dan off. Ya. Itu sebuah kesyukuran. Karena kita sudah punya kemampuan menilai. Kadang kita on the track ya, sudah mampu berdiri netral, kadang juga tidak lagi. Itu dengan pemahaman dalam diri kita bahwa saya masih seperti itu sebuah kesyukuran. Jadi syukuri hal itu. Karena kenapa? Hal itu sudah menjadi pembuka jalan untuk Mbak Gita naik di posisi selanjutnya. Ada tugas selanjutnya dari setelah pemahaman itu, teman-teman. Ya. Dari Anda menyadari bahwa kadang saya tidak netral, kadang saya netral, nggak apa-apa. Tapi kemudian seiring dengan waktu, seiring dengan zaman, perkembangan usia, perkembangan kejadian yang berulang-ulang, akhirnya Anda akan mengambil kesimpulan yang Anda ambil adalah bahwa saya nggak boleh larut dalam menilai orang lain. Saya harus fokus sama diri saya harus fokus dalam diri saya tetap harus melihat sesuatu itu baik, seluruhnya berkah, semua ada sesuatu keberkahan hidup. Apapun yang terjadi di luar diri saya melihat itu sebagai sebuah keberkahan hidup, sebuah kelengkapan hidup, sebuah sistem yang sudah sempurna. Saya nggak boleh condong kepada yang benar, saya benarkan mati-matian, sehingga saya benci yang jahat. Begitu pula sebaliknya, saya membenci
yang jahat gara-gara kita mencintai terlalu dalam kepada kebaikan. Berdiri yang netral. Kenapa? Hanya orang-orang yang bijaksana yang mampu mengambil peran seperti itu. Nanti seiring waktu Anda jadi dewasa. Jadi jangan paksa juga diri kita ini menjadi sosok yang dewasa. Biarkan dia alamiat bertumbuh menjadi sebuah kedewasaan. Tetapi penting malam ini teman-teman paham bahwa ada hukum paradoks. Paham bahwa Anda punya karakter menilai sesuatu itu dan menjustifikasi sesuatu yang jahat dan baik. Pengetahuan tentang menyadari dalam diri kita punya potensi itu penting. Persoalan nanti kita belum menjalaninya, masih on off, itu tahap selanjutnya ya, tahap selanjutnya. Malam ini tugas kita adalah Anda mendengar, Anda paham, Anda menyadari itu bahwa saya punya sisi menilai yang jahat, terlalu jahat, menilai yang baik, terlalu mendambakan. Ya, bukankah juga banyak orang kecewa gara-gara mendambakan, gitu kan? Ya, Betul. banyak orang kecewa gara-gara mendambakan seseorang yang baik. Begitu pula juga banyak orang hari ini yang mencintai seseorang yang dulu dia benci sekali. Ya, dia membencinya, tapi kemudian dia seiring dengan waktu orang yang dibencinya menjadi orang yang terkasih. Yang tadinya ada orang yang terkasih menjadi orang yang paling terbenci. Bukankah alam semesta mengajarkan itu semua buat kita? Jadi, biarkanlah kehidupan itu berjalan. Kalau kita gagal di peristiwa pertama, peristiwa kedua, itu normal teman-teman. Silahkan berjalan terus. Bukankah Anda juga sekolah butuh step by step? Kita harus ada di TK, harus ada di SD, sampai kemudian jenjang pendidikan kita lebih tinggi. Bukankah kita juga pernah merasakan banyak hal dalam diri kita, kejatuhan hidup, kekecewaan hidup, dan banyak hal teman-teman, gara-gara kita salah menilai oleh orang. Tapi kemudian itu kita terima, jadikan pelajaran, dan bangkitkan kesadaran kita untuk jauh lebih baik. Seperti itu. Bang Deddy, silakan Bang Deddy kalau ada pertanyaan. Arti dari pertanyaan Mbak Gita ini adalah salah satu jalan untuk bertumbuhnya kesadaran di. Ya. Selamat datang, ini saya punya sapa dulu Bang Deddy. Saya sapa dulu teman saya, ini teman mengajar saya sekolah elit, Ibu Emi Hardianti. Nah, ini pembicara hebat juga beliau. Salam, selamat bergabung. Jadi ini malam kedua Mbak Emi, kita berdiskusi tentang hukum alam semesta, biar kita selaras dengan hukum alam semesta di profesi-profesi yang kita sudah jalankan. Ya, betul, kegagalan adalah proses untuk refleksi diri. Betul sekali. Tolong diulangi tadi, Bang Deddy, silakan diulang. Maaf, saya tidak sempat dengar. Iya, siap. Ya. Maksudnya dari pertanyaan Mbak Gita ini, maksudnya masih on off, itu berarti adalah proses kesadaran menerima hal tersebut. Ya, begini teman-teman. Karakter kita dalam menilai sesuatu itu kadang kita mampu menerimanya, kadang tidak mampu menerimanya, karena ini yang saya mau tekankan. Karena kita masih menilai di luar diri kita, teman-teman. Nah, saya mengusulkan buat teman-teman yang ingin jauh hidupnya lebih tenang ya. Mulailah dari sekarang itu fokusnya di dalam diri teman-teman, fokusnya di dalam diri kita ya. Berdamailah di dalam diri kita ya. Mintalah petunjuk di dalam diri kita, dan tegaskanlah sebuah kebaikan, kebenaran itu berdasarkan di dalam diri kita teman-teman ya. Jangan mengukurnya di luar. Kalau di luar Anda nanti akan terkecohnya adalah itu tadi, masih terkondisikan sebuah kejadian. Jadi nanti setelah Anda mengambil sikap, kemudian Anda duduk, baru kemudian sadar, astaga saya tadi salah, kenapa saya menilai dia baik, kenapa saya menilai dia jahat gitu. Karena kita selalu fokusnya di luar. Saya mengusulkan Anda belajar hening ya. Ini dari kemarin kami sampaikan. Coba Anda belajar hening. Hening itu ada di dalam diri teman-teman. Seperti Anda punya air gelas ya. Lihatlah air itu hening, tenang ya. Tenangkanlah diri Anda, karena kan manusia itu adalah lebih daripada 80% adalah unsur air
Jadi tenangkan diri kita. Dan bukankah juga ibadah-ibadah, ritual-ritual yang kita lakukan kan mengajar kita untuk belajar hening? Bukankah sholat yang kita lakukan dengan khusyuk itu adalah mengajarkan kita tentang hening? Ya. Jadi sebelum kita merespon keluar, tolong hening dulu, teman-teman. Belajar hening, masuk ke dalam diri kita, terhubung dengan diri sejati kita, ya. Terhubung dengan sumber energi besar yang dikatakan dengan ruh yang ada dalam diri kita. Ya, disitulah Anda meminta petunjuk, disitulah Anda kemudian bertanya kalau ingin bertanya, disitulah Anda berdiam diri bersamanya, merasakan kehadirannya di dalam diri kita. Dari situlah kemudian Anda setelah itu melihat keluar, Anda melihat kejadian-kejadian yang tadi Anda sering mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Jangan lagi cepat menilai keluar sebelum Anda masuk ke dalam diri. Jadi yang saya usulkan seperti yang saya usulkan dari hari kemarin, bahwa Anda penting belajar untuk tenang, Anda penting belajar untuk hening, masuk ke dalam diri Anda, ya, merasakan keterhubungan dengan Allah, dengan Tuhan yang ada dalam diri Anda, sehingga ketika ada kejadian-kejadian di luar diri kita, kita mampu bersikap dengan bijaksana, karena kita tidak terkecoh dengan pikiran dan perasaan kita, dengan apa yang nampak di depan kita, tetapi kita meminta petunjuk dari dalam. Yang di dalamlah kemudian memberikan kepada kita informasi, memberikan kepada kita ilham, memberikan kepada kita intuisi apa yang sebenarnya terjadi di luar kita. Saya mengatakan ini bukan berarti melegalkan kejahatan, tidak teman-teman. Saya tidak melegalkan kejahatan, tetapi Anda diajar untuk menilai sebuah kejadian di posisi netral. Karena Anda sadar, Anda yakin bahwa setiap kejahatan yang terjadi adalah jalan menuju kebaikan. Ya. Setiap kejahatan yang terjadi adalah jalan menuju kebaikan. Setiap ada peristiwa kejahatan yang terjadi, itulah jalan bagi si pelaku untuk dia mendapatkan kebenaran, karena dengan akibat kejahatan yang dilakukan, dia akan diproses secara alam semesta, apakah dengan penjara, apakah dengan tidak disenangi oleh lingkungannya, kemudian dia mendapatkan efek dari situ, kemudian dia belajar dari kejadian itu dan dia menjadi orang baik. Bukankah seperti itu kehidupan? Anda diminta untuk masuk menjadi orang-orang yang bijaksana, tidak gampang menilai sebuah kejadian, karena Anda sudah paham di mana Anda harus menilai. Dan sebelum Anda menilai, Anda masuk ke dalam diri Anda dalam keheningan, karena Anda sudah terhubung. Materi terhubung kita sudah bahas di malam kemarin ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang hari ini yang baru bergabung, silahkan Anda nonton di YouTube. Kami save daripada semua video-video TikTok kita. Yang Anda butuh penjelasan tentang ilmu hukum pertama yang tentang keterhubungan, ya, supaya Anda paham dulu seperti apa terhubung dengan diri sejati kita, kemudian kita masuk memahami ini. Yang kedua adalah bagaimana Anda bisa setelah terhubung, Anda bisa memahami hukum paradoks, supaya Anda tidak gampang untuk menilai seseorang. Selamat bergabung, Masya Allah, ini saya punya saudara. Selamat Bang Firman di Malaysia. Tawau, waalaikumsalam Daeng. Terima kasih. Salam buat keluarga Daeng di sana. Insya Allah tiap malam kami ada diskusi begini Daeng, berbicara tentang hal-hal yang bisa saling mendukung, saling support. Salam buat keluarga Daeng, Bang Firman. Yeah. Silakan Bang Dedi. Ya, mungkin kawan saat bisa ada sebuah pertanyaan supaya lebih asik malam ini kita berbincang-bincang. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya ataukah punya pengalaman, silakan di share buat kita yang menjadi penguatan daripada materi malam hari ini. Boleh jadi ada yang punya pengalaman sebuah perjalanan hidup yang bisa dijadikan pelajaran juga, yang berkaitan dengan materi yang kedua ya, karena ini materi kedua kita. Silakan.
Bang, bagaimana kabar Bang? Pak Firman. Haji Alim, bagaimana Haji? Silakan kalau ada mau diskusikan. Namun saudara, Teman-teman yang lain, spiritual finansial, Ardi Gafar, Pak Hidayat, masuk Dayat, masuk Mbak masuk Dayat. Asa, silakan kita sambil Atau ada silaturahmi, ya sambil kenal-kenalan ya teman-teman, karena yang kita lakukan ini bukan hanya malam ini ya, enak kalau kita sudah akrab, sudah bisa saling kenal, saling support, jadi kita bisa saling mendukung teman-teman. Jadi masalah hukum paradoks ini tidak bisa terpisah dengan hukum yang kemarin ya. Ya, Maksudnya harus diberi ringan, harus memang dasarnya dari yang kemarin. ya. Jadi di antara 20 ini saya menganggap penting dibahas yang pertama yang kemarin. Jadi kita akan belajar dulu tentang hukum keterhubungan teman-teman. Karena banyak orang tidak sadar bahwa dia adalah makhluk yang mulia, dia adalah makhluk yang hebat. Kenapa? Karena dia ada berkat sumber energi yang sudah ada di dalam dirinya. Ya, dia hebat karena Sang Maha Hebat ada di dalam dirinya. Itu yang manusia sering lupakan. Makanya kita angkat materi pertama itu tentang keterhubungan. Jadi keterhubungan inilah yang manusia harus sadari. Dia terhubung dengan siapa? Dia terhubung dengan Tuhannya. Ya. Manusia tidak sadar itu. Dan ketika manusia sudah mulai sadar dan dia sudah mulai melatih dirinya untuk selalu terhubung, ya, bahkan dalam proses latihannya diusahakan dimaksimalkan. Setiap detik kita tidak boleh hilang kesadaran kita bersama dengannya. Kalau kita sudah punya karakter keterhubungan dengan Allah, dengan Tuhan, dengan ruh yang ada dalam diri kita sepanjang waktu, maka itulah sebuah nikmat yang besar. Anda tidak akan pernah lagi merasakan sedih. Karena kenapa? Ada yang menemani Anda. Anda tidak akan pernah merasakan lagi bahwa Anda hidup sendiri. Kenapa? Karena dia ada bersama kita. Ya. Anda butuh teman cerita, dia bisa menjadi teman cerita Anda di hati Anda. Ya. Anda butuh sesuatu yang dihadirkan sebagai wujud dalam kehidupan Anda. Boleh kesehatan, boleh rezeki, boleh hubungan, apapun. Ya, tapi jauh sebelum Anda menggunakan kemampuan itu, seperti anjuran kami semalam bahwasanya Anda fokus dulu melatih kesadaran Anda untuk selalu terhubung dengan diri sejati, ya, sumber energi yang ada dalam diri kita. Setelah Anda sudah terlatih, Anda sudah merasakan terhubung, Anda sudah tidak pernah lagi tidak terhubung. Anda selalu terkonektifikasi dengan Tuhan dalam diri Anda. Dari sumber itulah kemudian Anda mampu menggunakan ilmu paradoks yang lain, teman-teman. Ya. Anda akan sudah mampu menggunakan ilmu paradoks yang kedua ini. Sudah tidak gampang menilai baik dan buruk. Kenapa? Karena Anda sudah paham bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Baik dan buruk itu penting ada untuk menyempurnakan sebuah kejadian. Tapi yang mampu memandang seperti itu adalah hanya orang-orang yang sudah berani dan sudah terlatih masuk ke dalam dirinya dalam hening. Di hening itulah dia bertemu bersama dengan Tuhan. Seperti itu, Bang Deddy. Berarti dalam kesadaran ini, kalau kita sudah masuk dalam kesadaran kebersatuan atau kebersamaan, otomatis dalam kebersamaan itu kita bisa terlepas dari benar dan salah ya Pak Ustaz. Maksudnya bimbingan langsung dari dalam, baik itu penilaian dan juga pengaplikasian. Ya, betul sekali. Betul. Ya. Jadi orang-orang yang sudah terkoneksi dengan Tuhan dalam dirinya, karena kan dia akan ingat ya, keterhubungan itu begini. Karena Anda sudah terhubung dengan Allah, dengan Tuhan, maka Anda akan punya karakter seperti karakter ilahi. Ya, karakter ilahi adalah karakter yang sudah tidak terpancing kepada kebaikan dan keburukan, tapi dia melihat satu paket sebuah kejadian. Ya.
Dia melihatnya bahwa betul bahwa dia melakukan kesalahan. Tetapi kan Anda melihatnya sekarang, terjadinya sekarang, kemudian Anda menilai itu jahat. Dan seolah-olah ketika Anda melihat itu jahat hari ini, Anda mengukur kejahatannya sampai selamanya. Padahal kan boleh jadi saat ini Anda lihat dia melakukan kesalahan. Tetapi bukankah besok ada peluang dia menjadi baik? Ketika kita memahami bahwa ada peluang dia berbuat baik kemudian hari, bukankah itu sifat Tuhan? Bahwasanya Tuhan maha mengampuni, maha merahmati, ya, maha memberikan kebaikan kepada seseorang ketika dia sudah sadar, dia sudah bertaubat. Itulah orang-orang yang sudah punya sifat-sifat ilahi dalam dirinya. Bukan berarti dia membenarkan salah, tidak. Dia tetap mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Tapi kemudian dia menilai kesalahan itu bukan sebagai sebuah penilaian mutlak hari ini dan berlaku untuk selamanya. Tidak, teman-teman. Kita harus melihat kejadian hari ini sebagai fenomena. Oh, dia melakukan itu dan kita ada peluang dia akan belajar dari kesalahan itu untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti itu, Bang Deddy. Jadi tidak ada cara lain selain kita masuk ke dalam diri kita untuk mendapatkan kehinaan. Iya, betul. Ya. Jadi dari pembahasan tadi itu sempat saya fokus dengan perjalanan kemarin yang terbuka, bahwasanya sempat kemarin saya menilai sebuah sesuatu yang pada saat itu mungkin saya nilai buruk, dan itu mungkin cara semesta untuk mendidik saya, diperhadapkan dengan kejadian itu supaya saya sadar bahwasanya saya tidak bisa menilai baik dan buruknya, karena dalam kehidupan ini sudah seperti itu adanya. Begitu yang saya dapat dan saya tangkap dari tadi sini. Ya, betul. Betul, teman-teman. Inilah salah satu hukum paradoks. Jadi salah satu hukum paradoks yaitu contohnya seperti ini. Coba Anda ukur di diri kita masing-masing. Bukankah kalau kita semakin belajar, kan kelihatannya belajar itu bagus, ya, belajar itu bagus. Dan semakin kita belajar, tapi yang terjadi dalam diri kita adalah semakin terasa kurang. Jadi kita seolah-olah tambah bodoh, seolah-olah kita merasa ilmu itu masih banyak hal yang belum kita pahami. Jadi sesering kita belajar, sebanyak-banyaknya kita belajar, tapi yang ada adalah rasa seperti kita mendapatkan informasi baru, dan dari informasi itu kemudian kita merasa kita nggak punya ilmu itu, sehingga kita merasakan kosong kembali. Itu kan ilmu paradoks. Di satu sisi kita belajar, tapi di satu sisi rasa yang ada adalah rasa kekurangan akan ilmu itu. Itu salah satu ilmu paradoks. Seperti juga kalau kita masuk di konsep Al-Quran mengatakan bahwa innamal usri yusra, bahwasanya setiap kesusahan akan ada yang namanya kemudahan. Bahkan dipertegas lagi, fa innamal usri yusra, bahwa sesungguhnya di setiap kesusahanmu akan ada kemudahan. Ya, jadi satu kondisi susah, ya, dan kemudian ada satu kondisi dimudahkan. Ini paradoks. Tapi seolah-olah kita mengatakan tidak ada hubungannya, padahal ada hubungannya. Hubungannya adalah ketika Anda merasakan kesusahan, kemudian Anda bangkit di situ untuk memperbaiki diri, sesungguhnya dengan kesabaran, ketekunan kita menerima itu, ada peluang kita mendapatkan kebaikan atau kemudahan, teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita memahami ini supaya kita bisa meletakkan sebuah kejadian, sehingga kalau ada tantangan yang kita rasakan, kita tidak mundur, kita tidak kecewa. Kenapa? Karena kita sadar bahwa setelah kesusahan ada kebaikan, ya. Setelah malam gelap akan ada pagi yang terang. Bukankah itu satu paket di kehidupan? Kalau ada orang kita benci karena kesalahannya, bukankah bisa jadi besok-besok dia adalah menjadi teman kita karena dia sudah jadi baik? Dan bisa saja sebaliknya, boleh jadi teman kita hari ini baik dan kita akrab dengannya, tapi boleh jadi dia akan menjadi musuh kita. Jadi itulah hukum paradoks. Sekira sudah lama
kita berbicara, dan ini sudah jam 10 setengah 11 ya teman-teman. Saya kira kalau nggak ada lagi, kita cukupkan ya sampai di pertemuan besok. Nah, saya kembalikan dulu ke moderator. Siapa tahu masih ada yang mau dibacakan atau ada yang bertanya, silakan. Untuk saat ini sudah tidak ada, mungkin bisa dilanjut di kemudian hari. Oke, baik teman-teman, saya informasikan dulu bahwa terima kasih yang sudah bergabung dengan channel ini. Jadi ketika Anda merasakan manfaatnya, silahkan di-share buat teman-teman lain. Silahkan di join di akun ini dan di-share kepada yang lain teman-teman. Jadi kita berniat setiap malam, mudah-mudahan kita dimampukan, disehatkan, kita membahas satu hukum alam semesta. Jadi malam ini adalah malam kedua kita membahas hukum paradoks. Kita akan masuk di hukum yang ketiga. Insya Allah besok mudah-mudahan dimampukan. Jadi teman-teman yang tidak sempat menonton di pembahasan yang pertama, silahkan Anda ke YouTube, Anda ketik atau masuk ke pergi untuk kembali tanpa spasi ya, pergi untuk kembali, pergi untuk kembali. Di situ Anda bisa menyaksikan video live TikTok kita yang pertama. Dan insya Allah malam ini juga kita akan masukkan ke sana, sehingga teman-teman yang terlambat bergabung, mungkin nanti di hukum alam semesta yang kesekian kemudian baru mendapat kesempatan, silahkan bisa mengakses di YouTube. Jadi channel ini hadir untuk membantu kita semua bangkit dari keterpurukan dengan menyelaraskan diri kita dengan hukum alam semesta, supaya kita jauh lebih hebat, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih sukses, jauh lebih kaya, jauh lebih sehat. Mungkin seperti itu. Sampai jumpa besok hari. Salam sehat, salam kaya, salam bahagia. Dadah. Assalamualaikum